Shalom jemaat sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Lebih kenceng lagi lah. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini satu suasana ibadah yang berbeda dan indah ya. Ada anak-anak yang memainkan berbagai macam biola, saksofon dan juga apa itu? Ya. Saya lihat itu Daniel sama Yosefin ya. Dari tadi ngelihatnya ke sono terus ya. Anaknya main salah satu pemain biolanya ya. Dan suasana indah juga ketika Pak Nawi mengajak untuk nyanyi lagunya dengan penuh sukacita, mereka juga bisa mengimbangin. Dan yang surprise, Pak Nawi juga memperagakan lagu itu ya. Ya kan, kalau kalian mau lihat minta lain kali kalau Pak Nawi nyanyi suruh selalu memperagakan lagunya ya. Mari kita akan bersama-sama untuk berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kini tiba saatnya buat kami ya Tuhan, untuk kami menenangkan diri kami, untuk Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, untuk Roh Kudus bekerja dengan leluasa, mengurapi dan membawa kami masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bukan hanya kami dengar, kami mengerti, melainkan biarlah firman Tuhan boleh berkuasa untuk memberikan pengalaman yang nyata di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan ya. Hanya satu ayat yang akan kita baca bersama-sama. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa. Dari Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Nah ini karena satu ayat saja pendek, saya minta untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian membaca dengan suara yang kenceng, perlahan, kompak begitu ya. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Sesudah itu saya sekali lagi membacakan. Siap? 3, 4. Mantap ya. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan kepada saudara dan kepada saya berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada seorang anak muda datang ke gereja dengan wajah yang murung. Lalu pendeta bertanya, "Nak, kenapa wajahmu hari ini kok kelihatan lesu?" Anak ini menjawab, "Pak Pendeta, saya belum minum kopi, saya belum membuka IG. Wifi di rumah saya dari pagi mati. Hidup saya hari ini lemes Pak Pendeta." Kemudian pendeta ini berkata, "Nak, kalau sukacitamu tergantung pada kopi, pada wifi, kamu butuh unlimited iman, bukan pakai data." Saudara, kebahagiaan sukacita sejati itu bukan bergantung pada wifi, kopi, dan fasilitas dunia. Lalu sukacita kita itu berdasarkan apa? Itu sebabnya hari ini kita belajar bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Yang pertama, sukacita itu bukan produk dunia, tapi proklamasi iman. Saudara-saudara, di zaman sekarang kita itu hidup dalam pencarian yang penuh dengan pencarian kebahagiaan. Ya, pada waktu beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ketika GKI Coyudan yang ada di Solo itu adalah gereja saya dengan Pak Yohanes Lee. Pada waktu itu ulang tahun ke-75 dan Pak Yohanes Lee yang diminta untuk yang berkhotbah begitu ya. Saya ikut mendampingin. Nah, pada kesempatan itu kami ketemu dengan teman-teman remaja masa kecil kami. Ketika angkatan kami ketemu dengan angkatan yang di bawah itu bertanya, "Kok kalian ini
kok bisa ya wajahnya itu makin lama makin cantik-cantik. Rahasianya apa ya? Langsung saya menjawab, dulu kami jelek. Itu sebabnya untuk menjadi cantik itu lebih gampang. Setahap demi setahap demi setahap makin cantik. Kalian dulu remajanya, waktu masa kecilnya, kalian itu sudah cantik-cantik, jadi sudah mentok. Sudah pol, sudah nggak bisa cantik lagi. Itu sebabnya kalian malah kemungkinan dari dulunya di sini makin lama makin turun, makin lama makin turun. Kami yang makin lama makin cantik, begitu ya. Banyak dunia sekarang ini menggembar-gemborkan untuk membuat manusia itu semakin bahagia, semakin sukacita. Banyak produk-produk yang ditawarkan. Skincare yang katanya bisa membuat wajah itu menjadi glowing begitu ya, bersinar, kinclong begitu ya. Wah, diburu sama orang. Tin lip begitu juga diburu. Parfum-parfum itu juga menjadi incaran banyak orang karena dianggap apa? Bisa menambah kebahagiaan dan juga bisa meningkatkan kebahagiaan. Tapi penampilan ternyata tidak bisa memberikan kebahagiaan yang lama. Hanya sementara. Saat ini gadget, teknologi itu semakin lama itu semakin canggih, semakin lama semakin maju. Smartphone itu semakin lama juga semakin berkembangnya itu luar biasa. Itu sebabnya banyak orang yang mengejar ke sana. Bahkan handphone-handphone yang keren saat ini juga dicari dan diburu orang karena itu membuat status simbol gaya hidup daripada orang-orang zaman sekarang. Tapi kita juga sekali lagi mendapati bahwa kebahagiaan di dalam teknologi itu sebentar juga akan pudar. Makanan, minuman banyak yang viral dan diviralkan. Banyak orang bersedia, tidak enggan, tidak malas untuk mengantri, untuk mendapatkan makanan dan minuman yang enak. Tapi juga kita tahu bahwa makanan dan minuman itu hanya sekejap saja ketika sesaat ada di lidah kita. Tidak akan bertahan lama. Barang-barang branded, mulai dari tas, sepatu, ya, kemudian sampai jam tangan mewah, juga menjadi buruan banyak orang karena dianggap sebagai lambang status dan kebahagiaan. Saudara, dunia menawarkan banyak hal untuk kita bersukacita, tetapi sukacita tidak akan kita dapatkan dari dunia. Oleh karena sukacita itu bukan produk dunia, sukacita itu adalah deklarasi iman, proklamasi iman. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah, Filipi pasal yang keempat ayat keempat. Nah, kata yang sama, yang persis itu juga ada di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Di mana sukacita itu menjadi suatu perintah yang terus-menerus. Itu ditegaskan bukan hanya di dalam kata kerja yang dipakai bersukacitalah, tetapi ada kata lain yang ada di dalamnya, yaitu senantiasa atau setiap waktu. Henry Nouwen mengatakan demikian. Sukacita tidak terjadi begitu saja pada kita. Kita harus memilih sukacita dan memilihnya setiap hari. Nah, kata-kata dari Henry Nouwen ini itu senada dengan seorang yang bernama Joseph Campbell. Di mana Joseph Campbell berkata, kita bisa memilih untuk hidup dalam sukacita. Sukacita itu deklarasi proklamasi iman, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Filipi pasal 4 ayat keempat bukan hanya sekedar sebuah ajakan, tapi itu sebuah perintah ilahi supaya kita itu bersukacita itu di dalam Tuhan, bukan dalam tren dunia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, gereja yang penuh dengan sukacita itu bukanlah gereja
di mana tempat orang-orang yang sok bahagia. Bukan. Tetapi adalah orang-orang yang tahu bahwa Tuhan itu lebih besar dari semua masalah. Proklamasi iman, bersukacitalah senantiasa bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena Tuhan selalu hadir. Paulus menulis surat ini bukan dalam keadaan baik-baik saja. Dia menulis surat ini ada di dalam penjara. Secara logika itu bukanlah tempat untuk berbicara soal bersukacita. Tetapi Paulus kok bisa tetap bersukacita? Karena dia tahu siapa yang bersamanya. Sukacita dalam Tuhan itu adalah proklamasi, deklarasi bahwa Tuhan lebih dari segala keadaan. Jemaat di Filipi maupun kita jemaat GKY Puri Indah. Tuhan, Paulus mengajarkan untuk kita tidak menunggu keadaan badai itu berlalu baru kita bersukacita. Tetapi kita diajar untuk memilih bersukacita karena tahu Tuhan itu baik dan sudah sangat-sangat baik. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus berkata bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi dia dalam penjara, jemaat Filipi yang diberikan surat itu pun dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mereka tengah mengalami satu tekanan yang begitu besar, baik itu dari dalam mereka sendiri maupun dari luar yang memberikan tekanan. Nah, meskipun dalam kondisi yang tidak nyaman, penuh ketidakpastian, Paulus tetap menunjukkan bahwa dia tetap bersukacita dan menunjukkan keyakinannya yang luar biasa kepada Allah. Dia mendorong jemaat Filipi juga untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena apa? Dia mau menunjukkan bahwa sukacita itu bukan bergantung karena keadaan, tetapi karena satu hubungan yang indah dan luar biasa dengan Tuhan. Mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami sukacita? Sukacita itu adalah buah roh. Tapi mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami sukacita? Dalam buku yang berjudul Love Again, tertawa lagi, Charles Swindoll itu mengatakan ada 3 hal yang menjadi pencuri sukacita, yakni kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan. Apa itu kekhawatiran? Menurut Charles Swindoll, kekhawatiran itu adalah kegelisahan yang berlebihan akan sesuatu hal yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi, dan kemungkinan memang itu tidak terjadi. Ya. Lalu apa itu tekanan batin? Diartikan sebagai ketegangan berlebihan terhadap sesuatu yang tidak dapat kita ubah atau kita kontrol, tetapi kita tahu Tuhan itu mampu untuk mengontrolnya. Dan satu lagi yaitu ketakutan. Apa itu ketakutan? Ketakutan itu satu kecemasan yang sangat terhadap bahaya, penderitaan, kejahatan. Dan hal ini memperbesar masalah di dalam kehidupan kita. Swindoll mengatakan kalau kita mau membentengi hidup kita dari pencuri sukacita, kita harus memiliki keyakinan sama seperti Paulus. Seperti yang dituliskan di dalam Filipi. Mengucap syukur, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Saudara sekalian, apapun yang membuat kita itu khawatir, ketakutan, tekanan batin, kecemasan dan lain-lain sebagainya. Apapun itu yang sedang kita hadapi, itu tidak membuat Allah itu tidak dapat bekerja atau Allah itu menjadi terhalang untuk bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara dan saya kita ini boleh dengan yakin hidup menyerahkan untuk Tuhan mengatur segalanya.
Bentengin hidup kita dari pencuri sukacita dengan apa? Tiap hari, tiap pagi perbaharuilah keyakinan saudara dan keyakinan saya. Lalu kita tenangkan hati kita dan bersukacitalah. Johnny Yoder. Kebahagiaan bergantung pada peristiwa yang terjadi. Tetapi, namun sukacita itu tergantung kepada Allah, kepada Tuhan. 2 minggu berturut-turut dalam rangka ulang tahun ke-34 GKY Puri Indah. Ada ministry fair ya, dari Komisi Anak, Remaja, Sing, Wanita, Adelphos, Pasutri sampai ke Kaleb. Ada mulai dari PWG, pelawatan, diakonia, bidang ibadah, litmus, kebaktian, doa, misi, dan pelayanan sosial. Semuanya itu antusias. Ya, saya memotret, saya menjepret peristiwa ini sebagai satu peristiwa, satu hal yang indah di dalam gereja kita. Ya, kita melihat pengurus semua komisi sampai kepada subbidang-subbidang yang ada, semuanya itu mempersiapkan dan menyelenggarakan itu dengan antusias begitu ya. Berbagai kreativitas itu dimunculkan mulai dari konsep-konsep sampai kepada dekorasi-dekorasi, masing-masing itu begitu indah dan begitu luar biasa. Tapi ada satu, ya, ini ada satu booth yang paling cepat jadinya ya. Mereka datang belum apa-apa, mereka tinggal pergi untuk makan. Lagi tengah makan, mereka ditelepon kalau booth mereka sudah jadi. Jadi mereka datang ke gereja kayak sulapan. Datang belum ada, datang lagi sudah jadi. Itu ada di salah satu booth kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Foto booth dengan ide-ide yang kreatif juga bermunculan di sana sini ya. Nah, untuk mengajak supaya jemaat berkunjung juga ada booth yang mencoba dengan ada games-gamesnya begitu ya. Ada games main Main apa? Golf ya, main golf. Lalu juga ada satu putaran begitu, tinggal dipencet. Nanti dalam putaran yang dipencet itu berhentinya di mana, ya itu dapatnya di situ. Kalau diputar berhentinya di tas ya dapat tas. Kalau dipencet berhentinya di snack dapatnya snack. Kalau pen ya pen. Tapi kebanyakan snack sih ya yang dapat begitu ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Suasana itu menjadi lebih semarak ketika minggu yang lalu di salah satu booth itu kami bersama-sama itu bisa menyanyi dan berjoget menari bersama. Ada dari Sing, dari Pasutri, dari Adelphos dan juga dari Kaleb. Nah, yang paling memeriahkan suasana saat itu adalah GI Rudi. Wah, dengan gayanya dan dengan suaranya membuat begitu semarak suasana itu. Lalu jemaat itu banyak yang antusias untuk apa? Untuk apa jemaat? Antusiasnya untuk kumpulin stiker. Mereka pergi ke satu booth, ke booth yang lainnya, nanti dikasih pertanyaan dulu. Kalau bisa menjawab pertanyaan, baru dapat stikernya. Mereka kumpulin sampai penuh. Kalau stikernya sudah penuh, dapat tas belanja yang cantik, yang mungil ya. Itu hadiahnya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sukacita dalam Tuhan. Itulah sukacita dalam pelayanan. Membangun sebuah pelayanan yang penuh sukacita, pelayanan itu bisa dilakukan dengan ringan dan berdampak besar. Ya, ini bisa dimulai juga dengan saling mendorong, menghindari berbagai keluhan-keluhan dan saling mengingatkan bahwa pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Saudara, dalam pelayanan itu kita tidak lepas dari persoalan, kesulitan dan masalah. Tetapi sukacita dalam pelayanan itu adalah mampu untuk bersyukur, mampu menghadapi berbagai macam kesulitan yang ada.
Saya mengajak kita membaca Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18 bersama-sama. 3, 4. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Habakuk pada waktu itu menghadapi satu tantangan yang besar. Kehancuran ekonomi, kelaparan, dan ketidakpastian. Tetapi suatu respons yang luar biasa. Habakuk bisa berkata, aku akan bersukacita dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara sekalian, itu sungguh luar biasa. Dia memilih sukacita bukan karena keadaan, karena siapa Tuhan, itu yang membuat dia bersukacita. Baik Paulus maupun Habakuk, keduanya itu memilih untuk mencari dan mendapatkan sukacita itu di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Tuhan itu menunjuk kepada pola dan fokus dari tindakan bersukacita. Polanya apa? Polanya itu harusnya karena memiliki kebersamaan dengan Tuhan. Lalu fokusnya apa? Fokusnya itu adalah apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan, bukan pada apa yang dunia berikan kepada kita. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Ketika kita menghadapi berbagai hal yang mungkin tidak kita harapkan, yang mungkin kita tidak duga, kita terkena penyakit yang kita anggap itu serius, atau keluarga kita divonis mendapatkan sakit penyakit yang serius, atau kita sekarang ada di dalam posisi saat ini Indonesia tidak baik-baik saja. Ekonomi di Indonesia mengalami kesulitan. Banyak pengusaha, usahawan, penjual yang mengatakan, wah saat ini sepi banget begitu ya. Atau kita mengalami doa kita ini dari dulu sekarang belum dijawab sama Tuhan. Tubuh kita makin lama ini makin menua, makin tua, makin lemah, makin tidak berdaya, tidak lagi segesit dulu waktu kita masih muda. Masing-masing dari kita ini mempunyai pergumulan, penderitaan, kesulitan, masalahnya masing-masing. Pertanyaan adalah, di tengah situasi, kondisi apapun, bagaimana respons kita kepada Tuhan? Apakah kita berkata, aku bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Aku bersorak-sorak, aku beria-ria di dalam Allah penyelamatku. Karena sukacita itu bukan kepada apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita miliki. Sukacita itu tidak bergantung kepada hasil, tetapi kepada Allah yang setia. Sukacita sejati itu bukan punya segalanya, tetapi punya Tuhan yang menjadi segala-galanya buat kita. Yang kedua, sukacita itu bukan hasil dari hidup yang mulus, tapi dari hati yang tahu siapa yang pegang kendali. Saudara, ada sebuah kata-kata demikian. Ingat, ketika banyak hal dalam hidup di luar kendali, Tuhan tetap pegang kendali. Saudara dan saya, kita menyetujui, kita diingatkan, dan kita mengaminkan akan hal ini. Ada seorang yang bernama Joni Eareckson Tada. Dia adalah seorang gadis aktif, atletis dari Amerika Serikat. Ketika umur 17 tahun, dia lompat dan akhirnya mengalami kecelakaan, sehingga akhirnya leher ke bawah menjadi lumpuh. Pada waktu itu Joni Tada sangat depresi berat. Bahkan dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dia bergumul tentang kehilangan, kemarahan,
dan pertanyaan, di mana keadilan Tuhan? Namun pada satu hari dia membaca Alkitab. Ketika membaca Alkitab, dia menemukan janji penghiburan Tuhan yang menguatkan. Itu yang membuat dia bangkit kembali. Akhirnya Johnny Tada melukis dengan mulutnya seperti yang ada di dalam gambar itu. Dia belajar melukis dengan mulutnya. Dia menulis buku. Dia menjadi seorang motivator yang luar biasa. Johnny Tada itu mendirikan sebuah pelayanan yang dinamakan Johnny and Friends. Nah, ini sebuah pelayanan dipakai untuk pelayanan buat disabilitas. Dan dia menulis lebih dari 50 buku dan dia menjadi suara pengharapan bagi jutaan orang. Pesannya adalah Tuhan tidak selalu menghapus penderitaan, tetapi dia memberi kekuatan untuk menghadapinya. Johnny Tada tahu Tuhan yang pegang kendali dan dia bersyukur kepada Tuhan. Sebuah kalimat berkata demikian, daripada mengeluhkan duri-duri pada tangkai bunga mawar, bersyukurlah untuk mawar di antara duri-duri itu. Saudara, sekali lagi Paulus ketika berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dia dalam keadaan tidak baik-baik saja, dia dalam penjara. Tetapi Paulus bersukacita karena dia tahu dia masuk dalam penjara karena Injil, bukan karena kelakuan kejahatan yang dia lakukan. Dia tahu Tuhan itu yang mengizinkan Paulus itu dipenjarakan. Dan dia yakin bahwa seluruh peristiwa di dalam hidupnya semuanya itu Allah yang atur, Allah itu yang pegang kendali. Itu sebabnya Paulus tetap bersukacita. Tidak semua hari berjalan dengan baik, tapi selalu ada hal baik setiap harinya. Paulus mendorong memerintahkan jemaat Filipi yang keadaannya tidak baik-baik saja untuk bersukacita. Paulus tidak hanya merintah, tidak hanya nyuruh untuk bersukacita, tapi Paulus sendiri menunjukkan dan melakukan, mengalami sukacita di tengah penderitaan, di tengah keadaan kondisi yang tidak memungkinkan sebetulnya untuk bersukacita. Tapi Paulus bersukacita karena dia mau menunjukkan bahwa sukacita Kristen itu bukan bergantung kepada dunia, hal-hal yang duniawi. Paulus tahu orang percaya itu bisa selalu mengalami hal yang tidak mudah. Sebuah kata-kata berkata demikian, sukacita dalam Tuhan adalah bentuk kepercayaan dan keteguhan hati kepada Tuhan yang pegang kendali, bukan pengabaian terhadap kesedihan dan penderitaan. Ketika kita mengalami kesedihan dan penderitaan, bukan berarti kita harus abaikan ketika kita mau bersukacita. Tetapi sukacita itu kita tunjukkan sebagai wujud bahwa kita itu punya kepercayaan dan keteguhan hati bahwa Tuhan yang memegang kendali. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita itu bukan cuma sekedar emosi, ketawa tersenyum, tertawa terbahak-bahak, bukan. Tetapi satu keputusan untuk percaya bahwa Tuhan pegang kendali sekalipun di tengah situasi yang tidak ideal. Steve Rigo berkata, jangan menunggu badai berlalu. Jangan menunggu badai Anda berlalu. Belajarlah menari di tengah hujan. Setiap kita pasti mengalami badai. Yang lalu atau mungkin hari ini atau mungkin hari kedepannya. Ketika mengalami badai, jangan menunggu badai itu berlalu dulu baru kita bersukacita. Tetapi kita belajar dari Paulus. Paulus itu menari di tengah hujan. Paulus itu bisa bersukacita di tengah-tengah badai kehidupan dan pelayanannya. Saudara, bagaimana ketika kita menghadapi hantaman, ketika menghadapi ekonomi, menghadapi kesehatan keluarga, menghadapi pekerjaan, menghadapi studi kita.
Bagaimana kita? Apakah kita tetap bersukacita? Kalau kita tetap bersukacita, mengapa? Alasannya adalah karena Tuhan hadir dan setia dan Dia pegang kendali. Franklin Graham menuliskan demikian. Franklin Graham menuliskan, tidak peduli badai apa yang Anda hadapi, Anda perlu tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda. Dia tidak meninggalkanmu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita itu tidak berarti masalah hilang. Tetapi kita tahu kita tidak sendirian. Sebuah tayangan video akan kita saksikan. Ketika mereka menjadi orang Kristen percaya, beribadah dan mengabarkan Injil, mereka mengalami banyak sekali kesulitan. Mereka tahu memang jalan salib itu adalah jalan yang penuh dengan penderitaan. Ada air mata yang memenuhi kelopak mata mereka, tetapi itu adalah air mata keharuan, air mata sukacita. Dan mereka tahu, mereka mengalami itu, pasti ada tangan kasih Tuhan yang selalu memegang mereka. Itu sebabnya mereka berkata, tidak ada alasan untuk tidak mengikut Tuhan. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sukacita bukan hanya sekedar perasaan, tetapi kekuatan yang bisa mengubah atmosfer dan menguatkan diri kita. Sukacita bukan soal situasi, tapi soal posisi hati yang percaya bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali. Saudara sekalian, kalau kita mau bicara jujur, bagaimana dengan sukacita kita? Seringkali kita ketika kita itu mendapat promo, diskon besar-besaran, ketika dapat cashback banyak, wah hati kita senang, sepertinya kita merasa bahagia dan sukacita. Kita berkata, Tuhan baik, puji Tuhan. Atau ketika kita mendapatkan satu cuan, keuntungan yang begitu besar, karena ada deal pekerjaan yang memberikan keuntungan. Atau kita mendapat honor yang masuk ke rekening kita. Atau kita diwisuda dengan cum laude. Atau lulus dengan juara 1, 2, dan 3 dan lain-lain sebagainya. Langsung kita update status. God is good all the time, begitu ya. Tapi kalau tanggal tua, lihat rekening saldonya menyedihkan ya. Atau kita mengalami hal-hal yang membuat kita itu sedih, atau kita membeli barang yang mahal atau kemahalan, kita ini rugi, maka cepat-cepat kita update status, kita ubah sedang dalam pencobaan. Saudara sekalian, sukacita itu bukan soal update status, soal promo, tetapi soal iman yang pegang Tuhan, yang memegang kendali. Ada satu video singkat akan kita saksikan.
Setiap orang punya kisahnya masing-masing. Dan banyak orang tidak tahu apa yang menjadi kisah kita masing-masing. Bagaimana mungkin saudara dan saya salah satu dari orang-orang yang ada di peristiwa itu. Bagaimana respons kita? Tetap tenang, besok akan indah. Kalau besok tidak indah, mungkin besoknya lagi. Terus ditanya, lah kalau besoknya lagi tidak indah, ya tunggu besoknya lagi gitu ya. Terus begitu ya. Saudara sekalian, hidup itu kadang seperti roller coaster ya. Naik, turun tajam, belok ekstrim begitu ya. Membuat hati itu berdegup dengan kencang begitu ya. Kalau Mr. Bean, karena itu di film, kalau dia naik roller coaster, dia akan terkantuk-kantuk dan tertidur begitu ya. Banyak saudara dan saya anak-anak tahu kalau naik roller coaster itu akan mengalami naik tajam, turunnya meluncurnya cepat begitu ya. Diajak belok tajam, ekstrim, diajak puter sampai mungkin 360 derajat, teriak-teriak begitu ya. Sudah tahu, tapi kita melihat banyak orang itu ngantri dengan senang hati, senyum sebelum naik, minta difotoin dulu bahkan ya. Atau nanti waktu naik suruh fotoin adegan itu ya. Mengapa? Karena mereka tahu roller coasternya itu aman. Mereka tahu operatornya itu pengalaman. Dan mereka yakin akan sampai selamat dan bisa balik lagi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak menjanjikan hidup kita itu mulus-mulus, lancar-lancar. Mungkin kita akan hidup seperti di roller coaster. Kita akan diajak naik, turun tajam, diajak belok tiba-tiba tanpa kita tahu. Kita mungkin harus teriak-teriak dan kita merasa jantung kita berdebar dengan kencang. Tetapi hati yang tahu bahwa Tuhan adalah operator yang pegang kendali akan bersukacita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kita bersukacita bukan karena jalur kita itu mulus, sekalipun jalur kita ekstrim, karena kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan. Itu yang bisa membuat saudara dan saya bersukacita. Sebuah penutup berkata demikian, sukacita sejati bukanlah produk dunia, melainkan proklamasi iman. Sukacita sejati bukan hasil dari hidup yang mulus, tapi dari hati yang tahu siapa yang pegang kendali. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Masing-masing kita ambil waktu sejenak, tengoklah apakah pencuri sukacita itu masuk di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat saudara dan saya sulit untuk bersukacita? Mintalah Tuhan untuk mengobarkan sukacita yang dari dalam hati, dalam hidup kita. Bukan mencari dari luar untuk dimasukkan ke dalam. Tuhan, kami bersyukur karena sukacita kami tidak bergantung pada dunia, tetapi pada janji-Mu yang kekal. Walau hidup tidak selalu mulus, kami tahu Engkau tetap pegang kendali. Ajari kami untuk bersukacita, bukan karena keadaan, tapi karena iman yang teguh kepadamu. Biarlah hati kami tetap bernyanyi meski badai datang dan langit gelap. Karena bersamamu sukacita kami akan selalu nyala dan tidak pernah padam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah
dan bersukacita. Amin.